gereja Tuhan, pelayanan lembaga-lembaga Kristiani tadi dapat menjadi berkat yang lebih besar lagi. Selamat mempersiapkan menyambut hari Pentakosta, hari persembahan syukur tahunan. Tuhan memberkati selalu. Bapak Ibu Jemaat serta simpatisan yang kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu juga di depan bangku Bapak Ibu Saudara sekalian tersedia QR Code untuk akses warta online. Namun demikian ada beberapa warta poin penekanan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Sakramen Baptis Kudus Anak. Sakramen Baptis Kudus Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 10 Mei pukul 9 pagi di Aula TKK Penabur, dilayani oleh Pendeta Anna Nuraini. Untuk nama anak-anak yang akan dibaptis dapat dibaca pada warta jemaat online. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengetikan nama, silakan menghubungi TU gereja paling lambat pada hari Minggu hari ini tanggal 3 Mei 2026. Yang kedua adalah peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Vincent Aulia, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Anna Xu Yihao pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 pukul 9.45 waktu Toronto atau pukul 20.45 WIB yang akan dilayani oleh Leaside Presbyterian Church. Jika ada anggota jemaat yang berkeberatan, maka dapat menyampaikan keberatannya melalui surat kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat tanggal 3 Mei 2026 pada hari ini. Surat dianggap sah jika diajukan secara tulis, secara pribadi, dengan bertanda tangan atau icap ibu jari, serta isinya mengenai tidak terpenuhnya syarat pernikahan gerejawi. Ketiga, kebaktian pemuda. Komisi Pemuda GKI Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dalam kebaktian pemuda yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 3 Mei pada hari ini pukul 9.15 pagi di ruang multimedia SDK 6 di lantai 3 dengan tema Between Control and Trust dengan pembawa firman Pendeta Emeritus Roni Nathanael. Yang keempat, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei pukul 9 pagi di Aula TKK Penabur lantai 4. Ibadah ini merupakan gabungan GKI Gading Indah, GKI Kelapa Cengkir, dan GKI Agape. Pendalaman Alkitab. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, mari hadir dalam pendalaman Alkitab pada hari Kamis tanggal 7 Mei pukul 7 malam. Pertemuan ini adalah bagian kedua dalam seri Mengulas Buah Roh dalam Galatia 5 bersama Pendeta Anna Nuraini. Kita akan menggali tentang buah roh damai sejahtera di tengah anxiety atau kecemasan, baik yang melanda jemaat Galatia pada saat itu maupun di tengah kehidupan kita pada saat ini. Jemaat dan simpatisan juga dapat bergabung secara on-site di GKI Gading Indah ataupun secara online melalui Zoom pada link yang terdapat pada warta jemaat online. Yang keenam, pengumuman penting untuk para orang tua. Ibadah remaja GKI Gading Indah akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 8.45 di GKI Gading Indah. Kami mengingatkan agar orang tua yang akan mengantarkan anak remajanya dapat datang sebelum pukul 8.45. Sehingga anak-anak kita dapat mengikuti kebaktian remaja tepat waktu, dan orang tua pun punya waktu yang cukup untuk datang ke Aula TKK 6 untuk mengikuti kebaktian KU2 di sana. Ketujuh, Komisi Remaja juga akan mengadakan camp remaja di akhir bulan Juni nanti. Informasi lengkap dapat dilihat pada warta online, poster, dan video berikut ini. Berikut ini ada
hospitality, setelah kebaktian selesai pada pagi hari ini, jemaat diundang untuk beramah-tamah sambil menikmati kudapan yang akan telah sediakan di lobi lantai 1 di kebaktian nomor 1 hari ini. Demikian pokok fakta pada hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Pilihan Hidup Beriman akan dipimpin oleh Pendeta Setira Budi Purwoswito. Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat terkasih, saat ini kita memasuki Minggu Paskah kelima. Mari memulai ibadah dengan mengucap syukur, bernyanyi, dan bermazmur karena kebaikan Tuhan. Biarlah ibadah ini kita awali dengan pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Itulah petikan dari lagu di NKB, Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 170. Yang bukan hanya menjadi pujian kita kepada Tuhan, tapi juga pengingat bagi kita saat kabut kehidupan menerpa kita. Tuhan tidak pernah terlambat, namun juga tidak pernah terlalu cepat. Pertolongannya kepada kita tepat. Mari kita menengok perjalanan hidup yang sudah kita lalui. Setiakah kita menunggu waktu Tuhan yang tepat itu? Adakah kalanya kita tidak sabar dan mengambil jalan sendiri untuk masalah yang kita hadapi? Mari kita renungkan dalam doa-doa kita secara pribadi.
Mari kita berdoa. Tuhan yang pertolongannya tidak pernah terlambat, ampunilah kami yang terkadang ingin terlalu cepat. Kecemasan kami kadang membuat iman kami goyah dan mengambil jalan sendiri. Jalan yang telah Engkau siapkan, kadang kami tinggalkan, sehingga kadang kemuliaan yang telah Engkau rancangkan terlewatkan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di hadapan-Mu kami mengaku, ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Menjadi berita anugerah bagi kita, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
Mari kita bersiap untuk menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh besar dan mulia kasih-Mu ya Tuhan, kasih yang menebus kami bahkan ketika kami masih belum dapat melakukan segala firman, segala kehendak Tuhan. Kasih yang mengasihi kami ketika kami masih berdosa. Dan agar kami terus diingatkan akan anugerah yang telah kami terima, sehingga hidup kami, hidup yang telah ditebus ini boleh kami isi dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Kami mau kembali datang ke hadapan firman-Mu. Kami mau kembali dikuatkan oleh firman-Mu. Maka biarlah sebentar kalau kami akan membaca dan merenungkannya. Setiap kata yang terucap, yang kami baca, yang kami pikirkan dengan pikiran kami, tidak berhenti di situ tetapi menjadi firman yang mengubah hidup kami, yang memberikan arahan apa yang harus kami pilih dan kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar kasih-Mu itu nyata. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami memohon. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu Dia. Mereka menghalau Dia keluar kota dan melemparinya dengan batu. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku
Bacaan kedua. Bacaan kedua menurut 1 Petrus 2 ayat 2 sampai dengan 10. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai dengan 10. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehmu kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepada Dia, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang terpilih dan mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sandungan dan batu besar yang membuat orang jatuh. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka juga telah ditentukan untuk itu. Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Teman-teman, hari ini kita akan membaca dan memperhatikan apa yang disaksikan dalam Injil Yohanes, Yohanes pasal 14, Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 yang berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan
melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Bagilah mereka yang mendengarnya dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Orang laki-laki, ya sebutlah namanya Koh Alyong. Ya, kalau ada yang namanya sama, sekali lagi kalau saya bikin cerita ada yang namanya sama, mohon maaf Bapak Ibu itu bukan disengaja, itu hanya kebetulan belaka. Koh Alyong sakit keras, dia dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu sampai akhirnya dokter bicara kepada keluarga, nampaknya Bapak sudah makin menurun kondisinya. Dan sebaiknya keluarga menyediakan waktu untuk berkumpul, menunggu menunggu Bapak. Maka datanglah istri, 3 anak Koh Alyong, mereka duduk masuk ke dalam kamar tempat Koh Alyong dirawat. Mereka semua menunggu bapaknya, suaminya ini dengan penuh rasa haru, sedih karena mereka tahu mungkin usia Koh Alyong sudah tidak berapa lama lagi. Tiba-tiba diserah suara alat itu yang untuk memantau denyut jantung, ya, tut tut tut. Koh Alyong yang sudah berminggu-minggu tidak bergerak, tidak bicara, tiba-tiba mengangkat pelan-pelan tangannya. Istri dan anak-anak Koh Alyong melihat itu. Mereka segera berdiri. Istrinya memegang tangan Koh Alyong. Lalu dari mulut Koh Alyong yang sudah selama berminggu-minggu tidak mengeluarkan sepatah kata pun, keluarlah suara lirih, "Mami, mami." Istrinya dengan mulai mencucurkan air mata berkata, "Aku di sini, Pi. Tenang saja. Aku ada di sini." Gak berapa lama Koh Alyong memanggil anaknya yang pertama, Asyong, Asyong. Nama-namanya mirip nama-nama tukang bakmi ya memang ya. Asyong si anak paling bungsu tidak mau mendekat karena terharu. Dia di pojokan tapi dia bersuara lirih, "Keras, aku di sini, Pi," dengan bercucuran air mata. Lalu ada suara lirih lagi dari Koh Alyong. Dia panggil anak kedua, Akyong. Ada yang mirip nampaknya di sini, mohon maaf. Akyong, Kyong. Akyong yang ada di sisinya segera memegang pundak bapaknya, "Aku di sini, Pi. Jangan takut," katanya. Lalu Koh Alyong memanggil putrinya, yang paling kecil, anak paling kecil, Ame. Ame. Kalau Anda ada yang namanya sama, itu bertanda perbendaharaan nama Cina saya sangat dikit sekali. Ame yang duduk di ujung ranjang langsung memegang kaki bapaknya. "Meme di sini, Pi. Meme siap tungguin papi di sini." Setelah mendengar suara istrinya, anak paling gede, anak nomor 2, anak terkecil, tiba-tiba Koh Alyong pelan-pelan seperti mengerahkan tenaganya yang terakhir. Dia mulai bergerak, bangun dan hendak duduk. Lalu dia menarik masker oksigennya. Dan dengan suara lirih tapi keras, dia berteriak, "Kalau kalian semua di sini, siapa yang jaga toko bakmi kita?" Lalu dia jatuh dan mati. Saudara, kalau Anda punya kesempatan tahu akhir hidup Anda sudah dekat, kira-kira apa yang akan Anda katakan pada orang-orang yang Anda kasihi, orang-orang di sekitar Anda? Anda akan pesan apa? Anda mau
katakan apa, apakah mengatakan I love you, atau Anda mau pesan jangan lupa ini, itu. Apa yang akan kita katakan? Nah, bacaan kita hari ini, Yohanes 14, 1 sampai 14, saya salah ketik, mohon maaf, bukan sampai 11, sampai 14, adalah bagian dari percakapan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya dalam kesaksian Injil Yohanes. Ya, Yohanes itu memberi bagian yang sangat panjang untuk cerita tentang bagaimana Yesus di malam sebelum ia ditangkap, diadili dan dihukum mati, disalib, dia makan bersama murid-muridnya, dan ada begitu banyak percakapan yang terjadi pada kesempatan itu. Ini adalah bagian Alkitab yang amat sangat kaya, saudara. Tapi ini adalah bagian Alkitab yang juga seringkali salah dimengerti. Misalnya ketika kita bicara tentang rumah Bapa, orang meributkan, rumah Bapa tuh yang kayak apa sih? Istana gede? Atau bangunan minimalis yang megah? Atau apa? Lalu yang mungkin orang lebih ributkan lagi, bagaimana saya bisa masuk ke rumah Bapa itu? Apa saya harus banyak-banyak melayani, banyak-banyak memberi persembahan, supaya nanti di rumah Bapa saya dapat kapling yang paling eksklusif, yang di Boulevard misalnya ya, atau yang di klaster mewah. Makin banyak persembahan Anda berikan, Anda akan dapat kapling yang makin dekat dengan para hamba Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri. Kalau Anda mungkin cuman datang ke gereja sekali-kali, mungkin Anda akan dapat kapling atau rumah mirip rumah susun, apartemen studio yang luasnya cuman berapa ya kalau studio itu ya, 3x7 ya, yang cuman masuk ruangan, ruang tidur, langsung meja makan, kamar mandi. Kalau Anda cuma datang di hari raya Natal Paskah, nah itu mah dapat kamar mandi di luar lah, itu kayak kos-kosan. Atau yang sering juga orang ributkan di ayat 6, ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang dapat, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu kita katakan, kalau yang tidak sekeyakinan dengan saya, berbeda agama, go to hell. Cuman saya, agama saya yang masuk ke rumah Bapa itu. Atau bahkan kalau Anda ikuti di media sosial sekarang, lebih sempit lagi. Sama-sama percaya pada Tuhan Yesus, tapi kalau pengajaran gerejanya, ibadah tradisi gerejanya beda dengan saya. Cuman ajaran saya, tradisi gereja saya yang benar, yang orisinal, sisanya KW. Cuman saya yang diterima di rumah Bapa. Atau yang juga sering dikutip begitu saja, ayat 13-14 yang mengatakan, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Wah, pokoknya apapun yang kita minta dalam Yesus, pasti Tuhan wujudkan. Saya mau minta Bayern Munchen minggu ini menang lawan PSG kalau begitu. 3-0 dalam nama Yesus. Apa memang seperti itu, saudara? Yang kita sering lupakan bahwa ayat-ayat ini, bagian Alkitab ini tidak hadir di ruang kosong. Dia hadir untuk menjawab keresahan, kegelisahan. Dan disitulah kita diajak untuk belajar. Nah, saya hari ini mau mengupasnya. Saya mengajak kita memperhatikan bagian-bagian, layers dari bagian Alkitab ini. Kalau Anda datang ikut ibadah apa waktu itu ya, Kamis Putih ya, saya juga. Jadi bagian Alkitab itu banyak yang memiliki lapisan-lapisan, dan waktu ibadah Kamis Putih itu saya tunjukkan dengan membawa kue lapis Surabaya yang selalu saya setiap kali membahas satu bagian saya makan di sini. Lalu saya diprotes banyak orang, udah tahu diabetes di mimbar makanya lapis Surabaya katanya. Ya jadi saya nggak bawa kali ini ya. Semoga Anda senang, saya cuma pakai gambarnya doang. Dibayangkan saja, lapis Surabaya. Jadi ada 3 bagian, ada 3 layers sebetulnya, 3 lapisan dari cerita ini. Yang pertama adalah narasinya sendiri.
apa yang dituliskan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Peristiwa Yesus makan dengan murid-muridnya. Dan di peristiwa itu, kalau kita baca di ayat 1, Yesus menangkap ada kegelisahan, ada kegusaran dalam diri murid-muridnya, keresahan. Mereka dikatakan di ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Masalahnya sekarang keresahannya apa, saudara-saudara? Apa yang menjadi penyebab keresahan mereka? Saya sangat yakin kalau keresahannya itu soal rumah sebagai tempat tinggal, rasanya tidak mungkin. Kenapa? Karena murid-murid Tuhan Yesus itu aslinya orang-orang yang punya rumah. Punya rumah mereka sendiri, entah di Nazaret, entah di Galilea, entah dimanapun itu. Tapi kemudian mereka meninggalkan rumahnya, lalu menggelandang, ya, artinya ini kalimat kata yang agak jadul ya. Menggelandang itu artinya berjalan pindah-pindah dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain bersama Yesus. Dari orang yang punya rumah, bangunan tempat tinggal, jadi orang yang tidak punya rumah. Dan kalau memang itu yang menjadi kegusaran mereka, keresahan mereka, sebetulnya gampang. Ya pulang aja ke rumahnya sendiri. Jadi pasti hal ini bukan soal rumah sebagai tempat tinggal. Kalau kita lihat kata yang dipakai, kata rumah itu digunakan kata oikia atau oikos, itu bisa berarti house, tapi bisa berarti juga home, household, family. Artinya ini bukan soal tempat tinggal, bukan soal bangunan, tapi soal persekutuannya. Soal apa yang dirasakan di dalam oikos atau oikia itu. Lalu kata tempat tinggal itu dari kata mone yang artinya dwelling place, tempat kita berada. Di mana kita ada, kita merasa diterima, kita merasa menjadi bagian darinya, kita punya yang namanya sense of belonging, rasa memiliki. Nah ini nih yang menjadi keresahan murid-murid Yesus. Anda bayangkan, Yesus yang sudah sekitar 3 tahun selalu ada bersama mereka, orang yang mereka tanya untuk segala hal, yang menjadi center of gravity, pusat hidup mereka selama ini, sebentar lagi akan hilang, tidak ada lagi bersama mereka. Jadi mereka merasakan keresahan, goncang, lalu kita gimana setelah ini? Siapa yang akan membimbing, menuntun kita? Disitulah Yesus katakan di ayat ketiga, dan menurut saya ini adalah yang paling penting bagian akhir. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Tidak masalah mereka ada di mana, sepanjang mereka bisa merasakan Yesus hadir, maka itu akan menjadi rumah, oikos, home, mone, tempat mereka ada. Lalu yang kedua, ini ayat yang sangat sangat sering dipakai untuk mengatakan hanya kita yang benar. Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita sering kali berhenti hanya di situ. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita tidak membaca bagian selanjutnya. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yesus mau katakan kepada murid-muridnya, kamu ini udah kenal aku, kamu tahu apa yang aku ajarkan, apa yang aku lakukan. Sesungguhnya kamu telah melihat, merasakan karya kuasa Bapa di surga itu sendiri. Ayat ini bukan mau mengatakan yang lain itu go to hell, tapi mau mengajak murid-murid Yesus untuk punya relasi percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Apapun yang terjadi, tantangan apapun yang ada di depan, ingatlah, engkau telah melihat Bapa lewat diriku, engkau telah mengalami kasih Bapa lewat
karya yang kulakukan, maka percayalah. Dan yang terakhir, Yesus katakan kepada murid-muridnya, bukan cuma engkau akan memiliki persekutuan yang baru, home yang baru, di mana aku hadir, bukan cuma engkau telah dan akan terus mengalami karya Allah lewat pengalamanmu akan diriku, tapi kini aku mengutus kamu. Kalau engkau percaya kepadaku, kerjakanlah pekerjaan-pekerjaanku, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Dan untuk itu apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat 13-14 itu harus dibaca dalam terang ayat ke-12, saudara. Apapun yang kita minta dalam kaitan dengan melakukan pekerjaan Tuhan tentunya. Kalau Anda minta Bayern Munchen besok menang lawan PSG 3-0, ya Tuhan mungkin kasih, mungkin kagak, suka-suka wasitnya. Ya. Jadi ini yang Tuhan mau katakan kepada murid-muridnya. Bahwa engkau akan memiliki persekutuan baru, di mana aku hadir, senantiasa hadir. Bahwa engkau sudah, sedang dan akan terus mengalami karya Allah. Dan engkau diundang, dipanggil untuk menghadirkan karya pekerjaan-pekerjaanku di dunia ini. Nah, tapi ada layer yang berikutnya, saudara. Yaitu siapa yang membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 ini untuk pertama kalinya. Dan itu bukan kita yang ada di sini. Mereka adalah gereja jemaat Kristen abad pertama yang sudah terpisahkan, memisahkan diri, atau lebih tepatnya dipaksa berpisah dari masyarakat komunitas Yahudi. Dari saudara-saudaranya sebangsa, dari kumpulan persekutuan orang-orang yang beribadah di rumah ibadah, di sinagoga. Mereka dipaksa keluar, diasingkan, dikucilkan karena imannya kepada Kristus. Kalau Anda yang mungkin pernah mengalami pergumulan karena Anda memilih untuk mengikut Kristus dan Anda dikucilkan oleh keluarga, oleh lingkungan, Anda akan tahu apa yang mereka rasakan. Dan jemaat pertama ini merasa galau. Benar gak sih pilihan kita ngikut Yesus ini? Mestinya kan ngikut Yesus itu selamat, tentram, enak, kok kita malah jadi gak bisa lagi beribadah dengan saudara-saudara kita. Kita gak bisa lagi berbisnis dengan teman-teman kita yang dulu kita tidak bisa lagi ngumpul bersama mereka. Karena kita percaya pada Yesus Kristus. Dan disinilah Yohanes menjawabnya. Yohanes katakan, sekalipun kamu sekarang telah terusir, dicabut paksa dari akarmu, komunitas Yahudi. Tapi kini kamu punya oikos, rumah yang baru. Kamu punya mone, punya dwelling place yang baru. Apa itu? Gereja. Gereja yang bukan lagi diikat oleh etnis, oleh suku, oleh darah. Tapi oleh kehadiran Yesus Kristus di dalamnya. Dan disitulah di dalam gereja, persekutuan itu, kamu memiliki sense of belonging itu. Bahkan Yohanes lanjutkan, kalau dulu waktu kamu masih menjadi bagian dari komunitas Yahudi, orang Yahudi selalu mengatakan jalan kepada Tuhan adalah dengan melakukan hukum-hukum Allah, Taurat Allah. Maka sekarang engkau punya jalan yang baru. Siapa? Bukan satu benda, bukan satu jalur. Jalannya adalah seorang pribadi, Yesus sendiri. Dengan mempercayakan diri kepada Yesus, engkau akan mengalami siapa itu Tuhan Allah Bapa itu, dan kasih-Nya dan kuasa-Nya. Tetap percaya dan percayakan dirimu pada Yesus Kristus. Dan bahkan yang ketiga, sekalipun kini engkau terasing, jangan lupa engkau tetap dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetap dipanggil untuk mengabarkan berita sukacita, Injil itu sendiri. Biarpun kamu kecil, minoritas, ditekan,
dipersekusi, dianiaya, ingat panggilanmu adalah melakukan pekerjaan Allah. Disinilah teks ini menjadi kekuatan yang luar biasa buat gereja mula-mula. Dia bukan digunakan untuk mengatakan yang lain itu go to hell, tapi untuk mengatakan kepada jemaat mula-mula, gereja perdana, imanmu pada Kristus tidak keliru. Tetap setialah, tetap jalani apapun pergumulan yang kamu hadapi. Karena kita tiba di lapisan terakhir. Apa artinya buat kita sekarang ini? Apa maknanya buat gereja, buat persekutuan orang percaya yang hidup di tahun 2026 ini? Di sini kita diingatkan bahwa kita hidup dalam persekutuan yang dilandasi oleh iman pada Yesus, bahwa persekutuan inilah rumah kita. Rumah yang sejatinya bukan rumah kita. Kata surat 1 Petrus 2 ayat 9-10 tadi, kamu yang tadinya bukan umat pilihan, kini telah menjadi umat Allah. Karena anugerah saja kita bisa menjadi bagian dari persekutuan ini. Persekutuan dengan Yesus Kristus dan dengan saudara-saudara seiman kita. Setiap kita adalah bagiannya. Tidak ada yang hanya menjadi tamu, penonton, tapi kita semua mengambil bagian kita masing-masing. Saya suka mengkoreksi, ya kalau kan Anda yang di wilayah tuh suka dapat penugasan ya. Minggu ini wilayah 1, wilayah 2, 3, tugasnya apa? Jadi lektor, lalu ada yang penyambutan tamu. Itu yang di bawah tuh Bapak Ibu yang nerima Anda. Hanya anggota apa bukan, terus terus dikasih amplop. Saya selalu bilang ini bukan penyambutan tamu, emangnya kita lagi kondangan. Kita ini persekutuan. Tidak ada tamu di sini, kita semua adalah bagian. Tidak ada penonton di sini, kita semua adalah pelayan. Yang kedua, kita diingatkan bahwa hanya karena anugerah Tuhan kita memiliki jalan kepada Bapa, yaitu dalam Tuhan Yesus sendiri. Bukan karena kita yang mampu, yang hebat, tapi karena Tuhan Yesus dengan anugerahnya yang memperkenankan kita mengenal siapa itu Bapa, apa kasihnya, bagaimana Bapa bekerja, menolong, menguatkan hidup kita. Dan ini inti iman kita, bukan pengajaran, bukan perintah, tapi relasi, hubungan dengan Kristus, dengan Allah Bapa. Ketika kita mengalami pergumulan, tantangan hidup, kita diajak untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Hingga kita mungkin, biarpun barangkali masih jauh, bisa seperti Stefanus tadi. Di saat terakhir hidupnya, yang dia lihat bukan maut yang mengerikan. Yang dia lihat adalah Kristus yang duduk di rumah Bapa. Dan karena itu dia bisa dengan tenang menyerahkan dirinya. Bahkan dia bisa mendoakan orang-orang yang mempersekusinya. Dan yang ketiga, bukan hanya kita diberi anugerah menjadi bagian dari persekutuan tubuh Kristus. Bukan hanya kita boleh percaya dan mempercayakan diri pada Kristus. Kita pun dipanggil melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Besar, kecil, sederhana, rumit, apapun itu, setiap hari menghadirkan kasih berkat Allah di tengah keluarga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi demikianlah. Dalam hidup kita bisa mengalami kegundahan, ketakutan, kekhawatiran, sama seperti murid-murid Yesus, sama seperti jemaat Kristen perdana. Namun kini kita bisa memilih, mau berlarut-larut dalam keresahan, dalam kekhawatiran, kita mau menyerah pada ketakutan, atau kita mau mengingat betapa besarnya anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam dalam rumah persekutuan di mana kita ada, di mana Yesus hadir, dan lewatnya kita boleh datang kepada Allah Bapa sendiri. Kita boleh mempercayakan diri padanya dalam segala pergumulan kita.
dan kita terus diundang ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaannya. Mana yang akan kita pilih? Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah, masa lalu dan masa kini serta masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke jalan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula untuk orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja Roh Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Di saat-saat terakhirmu ya Tuhan Yesus, Engkau mengingat murid-murid-Mu, Engkau menguatkan mereka bahwa di dalam iman, percaya, dan mempercayakan diri kepadamu, ada persekutuan yang melampaui apapun yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ada persekutuan yang menguatkan, yang menjadi rumah bagi setiap murid Kristus. Persekutuan yang mengingatkan akan kasih anugerah Allah yang sudah mereka kenal, sedang mereka alami dan terus akan mereka alami dalam kasih Kristus. Persekutuan yang juga dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan setiap hari. Di rumah, di kantor, di tempat kerja, di pasar, di sekolah, di gereja, dimanapun kami ada. Maka biar kami selalu mengingat kasih anugerah yang telah kami terima. Biar kami pakai setiap kesempatan yang ada untuk menghadirkan apa yang merupakan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Biar dengan kekuatan dari-Mu saja, bukan hanya dengan kemampuan kami sendiri, kami boleh melakukannya. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami bersama. Kami berdoa untuk hidup kami sebagai bangsa dan negara dengan berbagai tantangan pergumulannya, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah bencana, sosial, politik, berbagai hal yang akhir-akhir ini kami alami langsung dampaknya. Biar kami tetap ingat Kristus yang sudah, sedang, dan akan terus menguatkan kami, berjalan bersama dengan kami, agar kami boleh mengenali anugerah Allah yang terus hadir dalam hidup kami. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami juga sebagai persekutuan. Kami berdoa untuk setiap program pelayanan kami. Jangan biarkan hanya sekedar menjadi rutinitas, tapi sungguh mengingatkan kami semua adalah bagian dari persekutuan ini. Kami semua adalah para pelayan. Kami semua adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Tugas kami mungkin berbeda, tetapi sejatinya kami adalah satu tubuh. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang tengah dihadapi oleh pribadi-pribadi, oleh keluarga-keluarga. Kami berdoa untuk mereka yang tengah bergumul dengan lapangan pekerjaan, dengan usaha mereka. Kami berdoa untuk mereka yang tengah bergumul dengan relasi yang mungkin mulai menegang di antara anggota keluarga. Hadirkan kasih Tuhan yang mau mengajar setiap orang, mendengarkan, merendahkan diri dan hati melayani. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang menggumuli kesehatan diri sendiri ataupun anggota keluarga yang mereka kasih. Berikan kekuatan, berikan pemulihan, berikan iman, percaya dan penyerahan diri. Kami mau menyerahkan diri kami di minggu yang baru ini sepenuhnya seutuhnya hanya dalam kasih Tuhan. Seperti kami juga menyerahkan doa kami ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang juga mengajarkan kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan berdasarkan 2 Korintus 8 ayat 9 yang berbunyi, karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah yang tak hentinya Kau berikan kepada kami. Persembahan ini tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami memohon Engkau menerima persembahan ini. Pakailah gereja-Mu dalam mengelola persembahan ini. Amin. Sang Bapa
Mari kasih Tuhan, kembalilah dalam hidup keseharian Anda. Hiduplah beriman kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup Anda. Kayu salib telah bangkit pada hari ketiga, namun pelitnya tak kunjung paham perihal yang sebenarnya terjadi. Kadang kita pun sering bertanya tentang jalan hidup yang dilalui dalam dunia yang penuh tanya. Masihkah kita berpegang padanya? Dia yang menyatakan diri pada murid-muridnya. Dia juga bersama kita dalam tansah dunia. Mari kita mewartakan cerita Tuhan yang ada, yang merelakan kedatangannya menebus dosa dunia. Mari kita menyatakan kasih kepada sesama, dengan saling menguatkan dan membangkitkan harapan. Marilah kita taat setia di dalam hikmat dan terang firman-Nya. Biar bersaksi berdasar iman di dalam kuasa kebangkitan-Nya. Dia yang menyatakan diri pada murid-muridnya. Dia juga bersama kita dalam tansah dunia. Mari kita mewartakan cerita Tuhan yang ada, yang merelakan kedatangannya menebus dosa dunia. Mari kita menyatakan kasih kepada sesama, dengan saling menguatkan dan membangkitkan harapan. Dengan saling menguatkan dan membangkitkan harapan. Mari Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertaimu kini sampai selamanya. Amin.
Ada pohon buah. Buah apa ya ini ya? Mungkin sudah waktunya dipanen. Apa kabar? Saudara kasih Tuhan, anggota jemaat dan simpatisan GKI Gading Indah. Bicara tentang buah, tentang panen, saya jadi ingat. Sebentar lagi, tanggal 24 Mei 2026 tepatnya, kita akan merayakan Hari Pentakosta. Nah, Hari Pentakosta tentu kita semua tahu adalah hari yang memperingati anugerah Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus yang nantinya kemudian akan menjadi cikal bakal dari gereja kita semua. Tapi Pentakosta sebelumnya juga dirayakan sebagai hari raya panen orang-orang Yahudi. Dan tradisi itu masih dipelihara oleh gereja sampai hari ini. Hari Pentakosta juga dijadikan hari raya persembahan syukur tahunan, di mana kita bersama-sama mengucap syukur terhadap segala berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai gereja selama 1 tahun ini. Kalau dulu orang membawa, orang sebutnya unduh-unduh, hasil bumi, buah, ya, sayur, segala macam. Nah, sekarang dalam perayaan Pentakosta tentu kita masih menghadirkan simbol itu, ya. Anda tentu masih ingat biasanya gereja akan dihiasi dengan berbagai macam hasil bumi. Tetapi tentu sekarang kita juga bisa menyatakan syukur dengan cara lain, dengan memberikan persembahan syukur tahunan. Persembahan syukur tahunan yang dikumpulkan pada hari raya Pentakosta akan digunakan selain untuk mendukung pelayanan GKI Gading Indah, 30%-nya akan kita gunakan untuk mendukung pelayanan 3 lembaga pendidikan tinggi Kristen di Indonesia, yaitu yang pertama Sekolah Tinggi Filsafat Teologi atau STFT Jakarta, lalu Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, lalu yang ketiga Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Cikini yang dulu kita kenal sebagai Akademi Perawat atau Akper Cikini. Persembahan syukur tahunan dapat Anda kumpulkan dengan beberapa cara. Yang pertama menggunakan amplop persembahan syukur tahunan seperti ini. Amplop ini sudah dapat Anda dapatkan mulai minggu ini di meja penyambutan umat. Anda bisa bawa pulang, Anda siapkan persembahan syukur tahunan Anda, lalu Anda bawa pada hari Minggu 24 Mei 2026. Selain mempersembahkan persembahan mingguan, kita juga dapat memberikan persembahan syukur tahunan kita. Yang kedua tentu dengan cara elektronik, bisa dengan transfer, bisa dengan QRIS ke nomor account GKI Gading Indah. Jangan lupa kalau Anda menggunakan cara digital ini, tambahkan kode unik 400 di belakang persembahan Anda. Misalkan Anda mau memberikan persembahan syukur tahunan sebesar Rp1.000.000, Anda bisa memberikannya sebanyak Rp1.400.000. Dengan demikian, persembahan Anda akan dicatat sebagai persembahan syukur tahunan. Mari kita persiapkan persembahan syukur tahunan kita. Kita mau nyatakan rasa syukur kita untuk penyertaan Tuhan. Dan biarlah dengan persembahan syukur tahunan ini, pelayanan gereja Tuhan, pelayanan lembaga-lembaga Kristiani tadi dapat menjadi berkat yang lebih besar lagi. Selamat mempersiapkan menyambut Hari Pentakosta, Hari Persembahan Syukur Tahunan. Tuhan memberkati selalu. Hari Persembahan Syukur Tahunan, Tuhan memberkati